Sekarang gue harus terima kalau Darius itu adalah anak kandung dari bokap gue. Gue harus terima saudara gue yang gue benci. Gue tau gak sih itu rasanya? Hidup gue tuh sekarang hancur, semua ini hancur, kacau balau. Mas. Mas Dewa. Mas Dewa. Mas Dewa, berhenti! Ada kabar apa lagi, Pak? Begini, Mas Darius. Saya ingin menyampaikan... Ada persoalan apa ya, Pak? Saya datang sini untuk menyampaikan informasi penting terkait surat wasiat kedua dari Bapak Hendrawan. Surat wasiat kedua? Iya. Almarhum Bapak Hendrawan memiliki surat wasiat kedua yang sudah beliau siapkan jika situasi kedua belah pihak terus memanas. Apa isinya? Isinya adalah Pak Hendrawan menyerahkan 80% perusahaannya untuk Arga Dewa, 10% untuk Ibu Melinda, sisanya 10% untuk Mas Darius. Dengan syarat Arga Dewa harus menikah. Dan karena Arga Dewa sudah kembali pulang dan dia menyatakan setuju ingin menikah, maka sesuai klausul dalam surat wasiat kedua ini perusahaan harus mengikuti aturan itu.
Saya nggak terima, Pak. Apa benar itu tulisan suami saya atau jangan-jangan ini cuma akal-akalannya Melinda aja, Pak? Ibu bisa lihat sendiri. Di sini ditulis langsung oleh Pak Hendrawan, berikut tanda tangan beliau. Kalau emang dari dulu ayah tahu kondisinya bakal kayak gini, berarti emang ayah nggak mau ngakuin aku dong, Ma. Berarti ucapan ayah kamu kalau dia akan mengakui kamu sebagai anaknya. Itu semua cuma omong kosong, Yoris. Saya nggak terima, Pak. Saya dan anak saya merasa dikhianati. Ayah kamu cuma mikirin Melinda dan Argadewa, Daris. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan amanat surat wasiat. Ini nggak adil, Pak. Sampai kapanpun, saya nggak akan pernah terima surat wasiat ini. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Ma. Cepat, bawa ke rumah sakit. Mas Dewa. Halo. Halo, Kirana. Kirana, kamu di mana? Mas Dewa. Mas Dewa kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Mobilnya meledak. Kecelakaan di mana? Di mana, Kirana? Halo? Halo? Kirana? Halo? Halo? Halo, Kirana? Pak. Itu ada yang pingsan lagi, Pak. Gimana, Mas? Ma.
dok. Please tolong selamatin mama saya, dok. Please tolong lakuin usaha terbaik, dokter. Baik. Ada benturan keras di kepala. Kemungkinan trauma dada ringan. Ya ampun, ini Kirana. Cepat bawa kurang tindakan. Yang ini terbakar hampir 80%. Kondisinya sangat kritis. Kirana, astaga sus, ini teman saya kenapa sus? Pak, tolong beri jalan dulu. Hasilnya harus diberi tindakan. Kirana, kamu bakal baik-baik aja, kamu bertahan ya. Ngapain kamu telepon saya? Halo Bu Melinda, Ibu tuh nggak kalau misalnya Kirana kecelakaan? Dewa ada di situ. Kirana sama Dewa. Katanya Dewa juga mengalami kecelakaan. Di mana anak saya? Di rumah sakit TK Jaya. Berarti kalau misalkan Ibu bilang Kirana lagi sama Dewa, yang tadi kebakar parah itu berarti Dewa dong. Dewa. Dewa. Kamu tenang aja dulu. Gimana, suster? Tekanan darah 150/100, saturasi 80%, dok. Oke. Sepertinya kita harus turunkan tekanan darahnya dulu. Coba ikutkan jari saya. Coba remas tangan saya. Dewa. Sepertinya tidak terjadi gegar otak.
atau pendarahan internal. Untuk pastinya kita bawa ke MRI. Ya. Siap, Dok. Mas Dewa. Mas Dewa. Sus, ruang IGD di mana? Oh, di sebelah sana, Bu. Makasih ya. Sus, anak saya Dewa gimana, Sus? Pasien kecelakaan Arga Dewa Narendra bersama Kirana. Gimana keadaannya? Mereka berdua baru masuk ruang tindakan, Bu. Keadaannya gimana? Anak saya baik-baik aja kan? Kondisi Mas Dewa sangat kritis, Bu. Hampir seluruh tubuhnya terbakar parah. Dokter lagi berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Mas Dewa. Gak mungkin. Gak mungkin. Dewa, kamu harus selamat, nak. Melinda. Sis! Kirana kecelakaan. Dia ada di ruang tindakan sekarang. Apa? Kecelakaan? Iya. Astagfirullahaladzim. Kamu harus selamat. Kamu harus selamat. Iya, sudah. Ya, jadi ini luka bakar pasien sudah mencapai 70%. Ini bisa kita kategorikan menjadi burn injury. Tingkat 3 dan juga 4. Di mana jaringan kulit dan juga otot di berbagai bagian rusak parah. Kondisi organ dalam ikut terancam, terutama bagian paru-paru. Korban mengalami inhalation injury. Terlalu banyak menghirup asap. Dan saat ini pasien harus menggunakan ventilator untuk bernafas.
keluarganya sudah sampai, Dok. Mereka menunggu kabar di luar. Kita lakukan yang terbaik untuk pasien. Persiapkan untuk mereka, karena kondisi pasien sudah sangat buruk. Baik, Dok. Saya tinggal ya. Mas Dewa. Mas Dewa mana? Nisa. Mas Dewa di mana? Kondisi Mas Dewa gimana, Sis? Tenang ya Kirana, pasien yang bareng sama kamu lagi ditanganin sama dokter. Tapi keadaannya gimana? Mas Dewa selamat kan? Nisa, kok diem aja sih, jawab gue, Nis. Tapi keadaannya gimana? Mas Dewa selamat kan? Nisa, kok diem aja sih, jawab gue, Nis. Kirana, Sis. Kirana, gue baru tahu kondisi lo sekarang. Gue kira lo masih di ruang tindakan, ternyata lo udah di ruang rawat. Sis, Mas Dewa mana? Pasti lo tahu kan kondisi Mas Dewa sekarang kayak gimana? Sis bilang sama gue Mas Dewa masih hidup. Nah, yang penting sekarang lo dulu ya. Enggak, gue gak peduli sama diri gue. Sis, gue balik ke ruang jaga ya. Mobil Mas Dewa meledak, Sis. Gue lihat sendiri di depan gue. Mas Dewa selamat kan, Sis? Nah, lo juga belum tahu pasti kondisi Dewa gimana. Tapi dokter masih berusaha kok. Kita percayain semuanya sama mereka ya. Gue ya, Sis. Semua ini salah gue. Seharusnya gue gak usah datang ke rumahnya Mas Dewa. Harusnya gue gak ikut masuk ke mobil Mas Dewa. Ini semua pasti gak akan terjadi. Enggak. Lo nggak boleh nyalahin diri lo sendiri. Gue mau ngeliat Mas Dewa ya. Gue mau lihat kondisi Mas Dewa. Gue mau tahu Mas Dewa gimana ya. Yes. Nah, lo tahu persis Mas Dewa nggak bisa dilihat sama siapapun. Lo harus pikirin keadaan diri lo juga. Lo masih lemah, Nak. Enggak. Gue gak peduli, gue mau lihat kondisi Mas Dewa sekarang. Gue gak peduli, Sis. Nak, astagfirullahaladzim. Nak, kondisi lo tuh belum baik-baik aja, Nak. Nah, sabar. Lo percaya sama gue ya. Dewa pasti sembuh. Dia kuat kok, Nak. Gue mau ngeliat Mas Dewa. Gue pengen ngeliat Mas Dewa. Sis, please. Anterin gue ya. Anterin gue ke Mas Dewa ya. Gue mau, Sis. Anterin gue. Gue pengen lihat Mas Dewa. Mas Dewa selamat ya sih. Mas Dewa pasti selamat kok, Nak. Dia juga mengalami cedera inhalasi. Itu disebabkan karena menghirup banyak asap. Sehingga paru-parunya sangat lemah. Dan saat ini Mas Dewa harus menggunakan ventilator untuk bantuan pernapasannya.
Mas Dewa. Mas Dewa, maafin saya, Mas. Kami akan tetap terus berjuang. Tapi maaf, kami tidak bisa menjanjikan apa-apa, Bu. Anak saya harus selamat, Dok. Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan anak saya? Kalau cuma uang, nggak usah khawatir, Dok. Apa harus saya bawa anak saya ke luar negeri? Kondisi Mas Dewa saat ini sangat kritis, Bu. Luka bakarnya sudah mencapai 80% lebih. Kemudian Mas Dewa juga cedera inhalasi di paru-parunya. Dan untuk pita suaranya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat ini yang kami harapkan adalah mendapatkan donor supaya Mas Dewa bisa dicangkok kulitnya. Cangkok kulit? Ya, betul sekali. Selain itu Mas Dewa juga harus melakukan transplantasi untuk wajahnya, Bu. Anak saya baru saja kembali. Kenapa jadi begini? Dok, lakukan apa saja yang terbaik untuk bisa menyelamatkan anak saya, Dewa. Tolong, Dok. Tolong selamatkan anak saya. Baik, Bu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk Mas Dewa. Namun masalahnya saat ini adalah kami belum mendapatkan pendonor yang cocok untuk Mas Dewa. Saya akan segera masukkan Mas Dewa ke daftar donor supaya nanti bisa cepat mendapatkan donor yang cocok dan juga tepat untuk Mas Dewa. Baik, Dok. Kami akan tetap mencari pendonor untuk Mas Dewa, ya. Siska, Ya, ada pasien yang baru masuk. baik. Kirana, aku tinggal dulu ya. Aku bisa sendiri kok. Main kuat ya. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Bu. Iya, terima kasih. Pemuda, usianya belum diketahui, jatuh dari atas gedung. Baik, ayo kita bawa. Pasien kenapa? Mobil tidak responsif, tekanan darah 80/60. Tolong siapkan ventilator. Baik, Dok. Esitol, kompresi dada. Baik, Dok.
tolong siapkan defibrilator. Baik, Dok. Ready, Dok? Baik. Suster, tolong naikkan tegangan. Baik, Dok. Naikkan lagi tegangannya. Baik, Dok. All clear? Clear. Naikkan tegangan. Baik, Dok. All clear? Clear. Ritme sinus kembali, Dok, tapi denyutnya melemah. Oksigen full, pasangkan ventilator. Baik, Dok. Pupil non-reaktif fix. Suster, tolong lanjutkan monitoring. Dan tolong jaga tekanan, jangan sampai drop lagi. Ya. Baik, Dok. Bu Melinda. Maafin saya, Bu. Harusnya saya bisa nenangin Mas Dewa. Tapi saya malah membuat Mas Dewa marah. Kalau aja Mas Dewa nggak marah, kecelakaan ini nggak akan terjadi, Bu. Saya minta maaf. Seharusnya saya nggak nyuruh kamu masuk ke dalam mobil. Salah saya, Bu. Saya nggak bisa menjaga Mas Dewa. Salah saya nggak bisa membuat Mas Dewa lebih tenang. Maafin saya, Bu. Salah saya, Bu. Saya nggak bisa menjaga Mas Dewa. Salah saya nggak bisa membuat Mas Dewa lebih tenang. Maafin saya, Bu. Saya juga nggak mau semua ini terjadi, Bu. Maafin saya. Bu Melinda, jangan nyalain Kirana. Kirana di sini sebagai korban. Dia nyetir mobilnya, jadi Kirana nggak salah. Bu bilang dia bisa mikir nggak sih? Kamu jangan ikut campur. Jelas saya kan bakal ikut campur, Bu. Dia nyetir mobil Kirana bakal jadi korban, Bu. Cukup! Maafin saya. Kirana, Kirana, kamu nggak apa-apa? Kirana, kamu nggak perlu minta maaf, kamu nggak salah. Kamu itu berdiri dulu ya sebentar ya. Masalah saya, Mas. Kalau aja saya nggak biarin Mas Dewa naik mobil. Masalah saya. Kirana, kamu dengerin saya. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah sama sekali. Saya salah, Mas.
Ini semua salah saya. Ini si Kirana kemana sih? Dari tadi nggak balik-balik. Tahu Bu, aku tuh juga heran deh. Dari sore dia nggak pulang-pulang loh. Tuh jangan-jangan dia kabur lagi ya Bu? Kayak dia nggak niat nih ngurusin Bapak. Kok Ibu nggak kepikiran ya? Ibu telepon dia deh. Halo. Halo, Kirana. Kamu tuh kemana aja sih? Hah? Masalah pengacara gimana? Terus, kamu dapat kerjaan baru kan? Gimana laporan dong? Tadi Kirana ke rumahnya Mas Dewa untuk ngambil barang-barang Kirana dan juga ijazah. Terus Kirana ngeliat Mas Dewa dalam keadaan marah. Kirana mau bantu Mas Dewa supaya meredakan emosinya. Tapi Mas Dewa kecelakaan, Bude. Kecelakaan? Kamu tuh bener-bener anak pembawa sial ya, Kirana. Gak habis-habisnya kamu bikin masalah. Gara-gara kamu, Pade kamu terseret kasus ini. Sekarang Mas Dewa kecelakaan juga sama kamu. Kamu tuh gak habis-habisnya nyusahin orang, tau gak? Ya udah, sekarang kalian di mana? Mas Dewa gimana? Aman kan? Kirana di rumah sakit. Kondisi Mas Dewa, kondisinya parah, Bude. Kirana bingung. Gimana Kirana ngadepin Bu Melinda? Halo Kirana? Kirana? Kenapa Bu? Kirana sama Mas Dewa kecelakaan. Oh, terus gimana sekarang? Kita ke rumah sakit dulu deh, ya. Ibu takut ada apa-apa sama Kirana. Soalnya kan kalau dia ada apa-apa, ibu juga yang susah. Udah gitu bapak kamu juga kan belum beres urusannya. Yaudah deh. Dok, gimana keadaan ibu saya, Dok? Pasien sudah sadar dan bisa dijenguk, tapi kondisinya masih sangat lemah. Jadi tolong jangan diajak bicara terlalu banyak dulu ya. Makasih banyak ya, Dok. Halo. Selamat malam, Ibu Melinda. Bu, saya butuh mobil nih untuk kantor. Ibu tahu lah, paham lah selera saya kayak gimana. Saya kan asisten pribadinya Ibu. Ya? Ivan, anak saya Dewa. Kecelakaan.
Kecelakaan? Ya. Gimana ceritanya? Dewa marah sama saya karena saya tidak mendukung pernikahan dia dengan pacarnya. Lalu dia pergi begitu saja. Gembut. Dia kecelakaan. Dan katanya tubuhnya hangus terbakar. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa kehilangan dia, Ivan. Saya khawatir sekali. Saya takut. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Ya Tuhan. Ibu sekarang di mana? Saya ke sana ya. Saya di Rumah Sakit Eka Jaya. Baik, saya sekarang ke sana, Bu. Mama, alhamdulillah Mama udah sadar. Darius. Mama sembuh. Ya. Mama sehat. Ya. Aku tahu Mama pasti kuat ngelawan ini semua supaya Mama sehat. Ya, Mama harus sembuh. Darius, nanti kalau Mama udah nggak ada. Enggak, Mama cuma ngomong kayak gitu. Mama pasti sehat. Jangan ngomong kayak gitu. Aku pasti temenin Mama sampai Mama sehat. Dengerin Mama, sayang. Enggak. Mama dengerin aku. Mama sembuh, Mama sehat. Terus nanti Mama pulang ke rumah, Mama bisa masakin aku lagi. Mama kan tahu aku nggak bisa ditinggalin sama Mama. Kalau Mama ninggalin aku, nanti jemputin aku lagi siapa, Ma? Nggak ada jemputin aku lagi. Mama bangga sekali sama kamu. Kamu itu anak yang baik. Kamu alasan Mama untuk kuat menjalani hidup selama ini. Nanti Enggak ada nanti. Enggak ada nanti. Nanti cuma mau sehat. Mau sehat, aku anterin Mama pulang. Kita pulang ke rumah. Ya. Kenapa? Mama jangan nangis. Mama jangan nangis. Mama pasti sehat. Darius, janji sama Mama. Janji kamu gak akan biarkan siapapun mengambil hak kamu. Janji sama Iya, Ma, aku janji. Aku janji. hak yang selama ini Mama perjuangkan untuk kamu. Iya, aku janji, Mama janji. Janji. Darius, kamu harus tahu, Nak. Di dalam tubuh kamu ini mengalir darah Mama. Darahnya Hendrawan Heratnaja.
ayah kandung kamu. Kamu harus ingat itu, Darius. Kamu harus ingat itu. Anak mama. Jantung hati mama. Otaknya sudah tidak beraktivitas lagi. Kita hanya bisa mempertahankan fungsi tubuhnya dengan ventilator. Apakah keluarga sudah dikabari? Saya sudah mencoba mencari tahu tentang keluarganya, Dok. Tapi saya tidak mendapatkan info apapun. Beliau juga tidak membawa HP. Cuman saya menemukan dompet pasien, Dok. Dan di sini ada kartu pendonor. Dan setelah saya cek, di dalam sistem pasien, beliau adalah pendonor. Ya sudah, kalau begitu. Coba kamu pastikan lagi, apakah pasien sudah tidak punya keluarga lagi? Baik, Dok. Dok. Ya. Ritme jantungnya melemah, Dok. Adrenalin cepat. Baik. Permisi, Dok. Ya, silakan. Tolong catat kematiannya, pukul 23.47. Suster, tolong biarkan ventilator tetap menyala, supaya organ tubuhnya dalam kondisi yang baik, karena dia adalah seorang pendonor. Baik, Dok. Nick, gue gak mau Dewa salah paham sama gue. Ini salah lo, Bek. Lo kayak nggak tahu Tante Melinda kayak apa. Dan Tante Melinda juga nggak salah kalau selama ini dia nuduh lo yang enggak. Lagian lo kenapa sih jalan sama cowok lain? Kenapa coba? Ini kalau sampai Dewa tahu, gue nggak ikut-ikut, ya? Nick, lo tuh chill dikit bisa gak sih? Tuh cowok, itu cuma manajer artis doang dan gue ketemu sama dia. Cuma minta kerjaan. Udah gak lebih. Lo bisa cek sendiri deh. Ya terus kenapa lo nggak jelasin dari awal? Beka lu kayak nggak tahu nyokapnya Dewa tuh kayak apa. Gimana sih? Nah itu dia maksud gue. Gue belum sempet ngomong sama nyokapnya, tapi nyokapnya udah nuduh gue selingkuh duluan. Nick, please dong. Please banget bantuin gue ya. Lo kan tahu gue cuma cintanya sama Dewa. Please. Gue lagi ngomong juga. Halo? Bro, lu tahu Dewa kecelakaan mobil? Apa? Dewa kecelakaan? Lu tahu dari mana?
Gue dengar dari saudara gue, dia suster di Eka Jaya. Katanya keadaannya gawat. Thank you infonya, bro. Nik, Dewa. Dewa kecelakaan. Kondisinya gawat. Niko, kita harus ketemu sama Dewa sekarang. Ayo. Maafin Mama. Kamu jangan minta maaf. Kamu kesel minta maaf. Maafin Mama, Mama nggak bisa nemenin kamu lagi. Enggak, Mama bisa. Mama bisa nemenin aku, Mama bisa nemenin Darius. Mama sehat. Mama hanya mau satu. Mama mau apa? Mama mau apa? Bilang sama Darius. Kamu pegang janji kamu, sayang. Jangan biarkan siapapun mengambil apa yang udah menjadi hak kamu. Darius janji. Demi masa depan kamu. Demi kebahagiaan kamu, sayang. Mama sayang kamu. Darius juga sayang sama Mama. Darius janji karena Darius sayang banget sama Mama. Darius bakal tepatin janji Mama. Mama ini Darius, Mama. Darius berjanji sama Mama. Darius kan berjanji sama Papa. Darius bakal tepatin janji Papa. Kenapa Papa sekarang gak ada? Mama jangan tinggalin aku. Mama bangun dong. Suster! Mama bangun. Suster tolongin! Suster! Mama, please. Sus, tolongin, Sus. Tolongin. Sebentar ya, Pak. Saya panggilkan dulu dokter. Cepat. Darius sini, Ma. Mama bangun dong, Ma. Aku udah janji sama Mama bangun dong, Ma. Permisi. Darius bukan pakai janji, Papa. Tolong tunggu di luar ya, Pak. Biar pasien kami yang tangani. Ya tolong selamatin Mama saya dong. Suster, siapkan defibrilator. Baik, Dok. Clear. 150 joule. Baik. 200 joule. Baik, Dok.
Suster, catat waktu kematian. Baik, Dok. Sabar ya. Hah? Darius pasti bakal tepatin janji Darius ke Mama. Darius bakal ngelakuin apapun, Mbak. Apapun bakal aku lakuin sesuai yang udah Mama bilang ke Darius. Aku gak bakal ngecewain Mama. Aku gak bakal kalah, Mama. Aku bakal perjuangin semua hak aku.